Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami kelompok X-ray tomografi dari kelas mikroskopi elektron. Pada presentasi kali ini akan memaparkan terkait X-ray tomografi. Next, next, next. Untuk yang pertama, kami akan bahas basic principle dari X-ray tomografi sendiri. Next, di bagian introduction, X-ray computer tomography atau X-ray CT sendiri merupakan teknik non-destruktif yang dapat memberikan informasi terkait struktur internal material melalui penetrasi sinar X untuk mendapatkan rangkaian dua dimensi radiografi dari berbagai arah. Lalu nantinya rangkaian dua dimensi ini akan dikonstruksi untuk membuat tumpukan irisan penampang dari proyeksi objek, sehingga didapatkan gambar tiga dimensi. Next, pada X-ray tomografi sendiri dikenal voxel dan radiograph image. Voxel sendiri merupakan istilah untuk piksel dalam ruang tiga dimensi yang mewakili kubus kecil dengan dimensi tertentu, di mana sesuai dengan mekanisme dari X-ray tomografi, gambar dua dimensi sendiri nantinya akan direkonstruksi menjadi kumpulan data tiga dimensi dengan setiap vokselnya berisi densitas lokasi dalam ruang. Lalu masih terkait voxel ada radiograph image, di mana nilai piksel radiografi mewakili total absorpsi atau attenuation di sepanjang jalur sinar X, yaitu mulai dari X-ray source sampai dengan detektornya. Yang attenuation sendiri bergantung pada densitas dan nomor atom spesimen dan digunakan alat yaitu X-ray CT scanner yang digunakan untuk mendapatkan radiograph image. Nah, dari metode ini dapat ditangkap geometri internal yang kompleks di mana ada kontras yang cukup antara kepadatan dari material. Dan X-ray CT scanner sendiri membutuhkan beberapa radiograph image untuk membentuk image tomografik. Next. Berbicara terkait X-ray CT scanner, terdapat tiga main part, yaitu sumber X-ray, sample holder, dan juga detektor. Berikut adalah konfigurasi dari ketiga main partnya, dan berikut juga kami cantumkan bagaimana X-ray CT scanner ini bekerja. Mulai dari sumber X-ray yang memancarkan sinar X yang merambat ke arah detektor dan juga berinteraksi dengan spesimen. Detektor ini sendiri akan mengumpulkan gambar radiografi dari spesimen di setiap kali sumber menerangi spesimen dari sudut yang baru. Lalu didapatkan gambar tomografi dari spesimen yang nantinya direkonstruksi dari radiografi. Next, ketika source ini bergerak ke detektor, dia akan berinteraksi dengan spesimen. Nah, ketika gelombang elektromagnetik sinar X ini melewati benda, akan terjadi perubahan baik intensitas maupun fase yang bervariasi sesuai dengan indeks bias dengan rumus bagi berikut. Di mana bagian beta ini mengontrol dari attenuation atau absorpsi dan bagian sigma mengontrol perubahan dari fase ketika X-ray lewat melalui spesimen. Next, berikut adalah varian dari CT scanner dari first gen sampai dengan fourth gen yang pada umumnya berubah dari X-ray source dan detektor seperti dari jumlah dan juga dari gerakan stasioner dan juga rotasioner. Selanjutnya kita akan membahas mengenai keuntungan dan keterbatasan dari CT scan. Oke, yang pertama yaitu keuntungannya terlebih dahulu. Karena kita CT scan ini menggunakan sinar X, maka ada keunggulan unik di mana akan berbeda dari optical dan touch probe scanner lainnya, yang biasanya keduanya itu biasanya cuma untuk mengukur pengukuran yang terlihat. Sedangkan untuk CT scan sendiri bisa untuk memberikan pengukuran geometri internal atau tersembunyi tanpa kita harus melakukan pemukulan atau penghancuran dari sampel yang mau kita analisis. Selanjutnya, kita dapat mengambil pemindaian irisan dua dimensi lengkap dengan setiap ringkasan sinar X, yang artinya kita bisa menghindari penggunaan perlengkapan yang rumit untuk penyiapan yang biasanya kita butuhkan untuk metode pemindaian lainnya. Selanjutnya yang terakhir, di mana pemindaian CT scan ini juga lebih akurat daripada metode scanning lainnya karena dapat memberikan akurasi titik hingga 0,0001 inch yang artinya lebih jauh melampaui kemampuan sebagian besar pemindai 3D lainnya. Nah, sedangkan ada keterbatasannya juga di mana CT scan ini yang paling mencolok adalah biaya pemindai dari CT-nya sendiri karena menggunakan teknologi yang lebih maju dibandingkan optical dan touch probe scanner, sehingga otomatis biaya lebih mahal daripada pemindai 3D lainnya. Dan masalah lain timbul dari ukuran atau material sampel yang mau kita analisis, di mana yang seperti kita ketahui radiasi dari X-ray yang digunakan pada pemindaian CT ini harus ditampung atau diisolasi di dalam chamber tertutup untuk mencegah bahaya dari radiasi X-ray tersebut.
Dengan demikian, sampel yang mau kita analisis ini harus masuk ke dalam chamber sehingga dapat tertutup sepenuhnya. Nah, untuk sampel yang lebih besar ini akan terbatas, makanya membutuhkan pemindaian 3D lain dengan teknologi berbeda yang tidak memiliki limitasi dari ukuran atau geometri dari sampel. Selanjutnya, material maksimum ukuran sampelnya ini dipengaruhi oleh dua, yaitu ukuran detektor dan daya tembus sinar X. Keduanya ini menurun dengan meningkatnya kerapatan material atau densitas serta nomor atom. Nah, contohnya kalau kita mau men-scan bahan polimer dengan baja dengan ketebalan yang sama, maka akan lebih mudah untuk menembus bahan polimer karena berkaitan dengan kerapatan material. Nah, hal ini berpengaruh pada waktu untuk scanningnya, di mana sinar X akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk melewati material dengan densitas yang lebih tinggi. Next. Oke, dilanjut ke recent development. Jadi beberapa pengembangan telah dilakukan di X-ray CT ini. Yang pertama ada CT generasi pertama, yaitu parallel beam geometry, di mana sistem generasi pertama dia diawali dengan prinsip translate rotate. Dia ini awal dikenalkannya yaitu pada April 1972. Nah, prinsip translate rotate itu dia mengaplikasikan sinar X model pensil yang diterima oleh detektor tunggal. Nah, durasi yang diperlukan ini cukup lama, yaitu sekitar 5 menit hanya untuk mendapatkan satu informasi dari sebuah gambar. Nah, gambar yang ditampilkan ini dia dengan bentuk matriks 80x80 dan scan field of view SFOV berdiameter 25 cm, yang mana sistem ini terbatas hanya untuk scanning di kepalanya saja. Resolusi spasial sekitar 1,3 mm, dan akhirnya dikembangkan CT generasi kedua. Jadi generasi kedua ini dia masih menggunakan prinsip yang sama, yaitu translate rotate, cuman dia menggunakan multi detektor. Jadi pendeteksiannya itu lebih cepat ke 18 detik. Nah, alat ini juga udah lebih canggih, di mana dia udah dapat menggunakan untuk scanning secara keseluruhan, gak hanya di area kepalanya saja. Nah, kemudian dikembangkan lagi yaitu CT scanner generasi ketiga, yaitu Fan Beam Rotating Detector Third Generation. Jadi di sini dia ini udah beda prinsipnya. Jadi berkas sinar X kipas dia diputar 360 derajat di sekitar isocenter. Nah, sistemnya ini dia menggunakan rotate geometri di mana tabung sinar X dan detektor array berputar di sekitar pasiennya. Nah, sudut kipas detektor cukup lebar, dia sekitar 45 hingga 55 derajat. Dari beberapa ratus detektor independen, secara mekanis dia bakal digabungkan ke dalam satu sumber sinar X dan berputar bersama, yang hasilnya akan memperoleh data proyeksi untuk satu gambar hanya dalam 1 detik. Kemudian ada CT scanner generasi kelima, yaitu fan beam dan fixed detector. Nah, kalau di sini itu dia detektor array-nya tetap statis. Waktu pemindaiannya mirip juga dengan generasi ketiga, dan detektor tidak lagi digabungkan ke sumber X-ray, sehingga dia tidak dapat menggunakan septa terfokus untuk menghambat scattered radiation-nya. Namun detektor dikalibrasi 2 kali selama setiap rotasi sumber X, sehingga dia menyediakan sistem kalibrasi yang mandiri. Dia ini menggunakan dua geometri detektor, yaitu sumber X-ray yang berputar di dalam array detektor tetap dan sumber X-ray berputar di luar array detektor. Kekurangan dari CT scanner generasi keempat ini dia cukup mahal karena banyaknya elemen detektor dan masalah lainnya seperti post-patient collimator, yaitu dekat dengan permukaan detektor di mana dia menekan radiasi yang tersebar tidak dapat digunakan dan gambar mengalami artefak yang berat. Kemudian ada CT scanner generasi kelima, yaitu scanning electron beam. Jadi pemindaian generasi kelima ini bersifat unik karena sumber sinar X dia menjadi bagian integral dari desain sistem. Detektor array juga tetap statis seperti generasi keempat, sementara berkas elektron berenergi tinggi secara elektronik dia menyapu sepanjang anoda strip tungsten berbentuk setengah lingkaran. Sinar X diproduksi pada titik di mana berkas elektron mengenai si anodanya, sehingga menghasilkan sumber sinar X yang berputar di sekitar pasien tanpa perlu pasien ini bergerak. Data proyeksi dapat diperoleh dalam waktu sekitar 50 milisecond dan cukup cepat untuk menggambarkan detak jantung tanpa gerakan artefak yang signifikan. Kemudian ada CT scanner generasi ke-6, yaitu dia helical scanning. Jadi pengembangan helical scanning ini adalah untuk mendapatkan waktu scanning yang lebih cepat dan khususnya untuk multiple scan cepat untuk 3D. Kemudian ada CT scanner generasi ke-7, yaitu multi-array detector CT atau multi-slice CT. Dia ini menggunakan detektor multi-array, semakin lebar kolimatornya, semakin banyak data proyeksi dan tebal irisan yang diperoleh, sehingga energi sinar X dapat digunakan lebih efisien.
Kemudian ada CT scanner generasi ke-8 atau dual source CT, yaitu DSCT. Dia memakai 2 tabung sinar X terhubung ke 2 buah detektor dan tegangan setiap tabung sinar X berbeda. Tegangan tingginya biasanya 140 kV dan tegangan rendahnya sekitar 80 kV. DSCT ini dia memberikan kualitas gambar yang lebih baik dan tajam pada fase sistolik dan diastolik jantung dibandingkan dengan SSCT scanner. Kemudian ada portable CT scan. Jadi kita tahu kalau misalkan X-ray CT scan ini biasanya gede banget si alatnya ini, sehingga teknologi CT portable ini berfungsi untuk meningkatkan utilitas peralatan stasioner biasanya ada di rumah sakit. Hal ini memberikan dua keuntungan khusus. Pertama, peningkatan alur kerja CT standar lebih cepat, dan misalkan ada pasien yang mau di CT, dia bisa lebih mudah. Kemudian dia meningkatkan penggunaan peralatan lain dan berkontribusi pada manfaat ekonomi yang diperoleh dengan mesin CT portable. Kemudian untuk recent update-nya, setelah dikembangkan sekitar tahun 1970 dan umumnya digunakan untuk alat radiologi pada bidang kesehatan, X-ray CT ini telah mengalami kemajuan substansial dalam teknologi dalam beberapa dekade terakhir. Kemudian teknologi X-ray CT ini terdiri dari mengurangi radiasi berbahaya bagi pasien. Yang kita tahu kalau misalkan radiasi ini berbahaya, jadi dari sebuah sumber, dia ini mengatakan kalau misalkan ada teknik untuk mengurangi radiasinya, yaitu dengan membagi sinar X penuh menjadi beamlet tipis dapat memberikan kualitas gambar yang sama dan dengan dosis radiasi yang jauh lebih kecil. Nah, penggunaan beamlet ini dia memungkinkan resolusi yang lebih tajam karena bagian pemindaian yang membaca dapat menemukan letak informasi berasal yang lebih tepat. Kemudian ada juga memungkinkan kecepatan pemindaian yang lebih cepat. Nah, untuk CT konvensional dia hanya mampu melakukan pemindaian 16 slice. Pada awal tahun 2000-an pemindaian meningkat menjadi 64 slice. Nah, pemindaian 32 atau 64 slice ini dia 4 kali lebih cepat daripada generasi si 16 slice. Nah, di OHSU Night Cardiovascular Institute juga dia menawarkan adanya alat yang dia bisa meng-scan 256 slide. Nah, dia bisa artinya dia bisa mengambil gambar super cepat dalam milidetik. Kemudian ada juga rekonstruksi iteratif atau IR. Jadi sebelum pengembangan IR ini, gambar CT dibuat berdasarkan filtered back projection yang relatif cepat. Nah, rekonstruksi gambar atau IR ini dalam CT adalah menghasilkan gambar tomografi dari data proyeksi sinar X yang diperoleh dari banyaknya sudut yang berdampak pada kualitas gambar yang lebih jelas hingga ke piksel dan mengurangi radiasi juga karena lebih sedikit gambar proyeksi yang diperlukan. Kemudian ada integrasi algoritma AI ke dalam sistem CT. Jadi dia mengkolaborasikan artificial intelligence ke dalam sistem CT, memungkinkan ahli radiologi untuk memberikan gambar yang lebih baik kepada dokter dan memberikan diagnosis yang lebih akurat. Oke, selanjutnya pembahasan mengenai study case. Yang pertama, ternyata penggunaan X-ray CT scan dapat digunakan untuk memeriksa integritas struktural dari HCPBGF. HCPBGF adalah hollow core photonic bandgap fibers yang termasuk ke dalam kelompok serat berstruktur mikro. HCPBGF dibuat melalui proses fabrikasi yang kompleks dan diperlukan konsistensi serta tidak adanya kecatatan. Untuk memeriksa kondisi dari HCPBGF dapat digunakan X-ray CT yang mampu mencitrakan struktur penuh dari setiap tahap fabrikasi HCPBGF. Ini adalah gambar-gambar yang dihasilkan dari X-ray CT scanner. Yang pertama, di tahap preform, dari hasil pemindaian X-ray CT terlihat bahwa terdapat dislokasi pada tahap ini, yang dapat dilihat pada lingkaran kuning yang berbeda di sisi bagian kanan dan sisi bagian kirinya. Kemudian, pada tahap CAN, gambar menunjukkan diameter CAN yang lebih kecil sekitar 10 kali dari tahap preform, di mana tahap preform berukuran 1 mm, sementara di CAN hanya berukuran sekitar 130 mikron. Kemudian di fiber ini pengambilan gambar untuk melihat struktur internal dari serat yang digunakan 0,418 mikron ukuran voxel. Kemudian diketahui juga bahwa ternyata kontaminan mudah diidentifikasi selama ukurannya lebih besar dari ukuran voxel yang digunakan. Next. Kemudian X-ray CT scan juga dapat digunakan untuk memeriksa distorsi struktural selama penyambungan HCPBGF. Jadi penyambungan fusi adalah metode yang umum diterapkan saat ingin menyambung dua serat optik. Namun untuk serat khusus seperti HCPBGF, metode ini masih memiliki banyak kekurangan yang seringkali diperiksa dengan menggunakan alat X-ray CT scanner.
Next. Nah, ini hasil gambar yang didapatkan. Gambar A merupakan gambar kontaminan yang terlihat. Kemudian gambar B menunjukkan adanya deformasi pada dinding lubang yang berdekatan dengan kontaminan tersebut. Next. Di sini juga gambar A-nya menunjukkan adanya cavity pada bagian sambungan. Gambarnya masih dalam bentuk 2 dimensi. Kemudian di gambar B menunjukkan tomografi dari sambungan yang lebih lengkap. Next. Berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam penyusunan presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.